Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oke Kurniawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju atau STIKIM, Prodi S1 Keperawatan Reguler 2B. Nah, saya di sini akan membahas sedikit tentang mata kuliah psikolog tentang masa dewasa tengah. Dewasa Madya, struktur konstruk budaya. Sebagian besar mereka yang berada pada usia ini berada dalam kondisi fisik, kognisi, dan emosi yang baik. Mereka mempunyai tanggung jawab yang besar, memiliki berbagai peran, dan merasa kompeten untuk menjalankan peran-peran tersebut. Masa untuk melakukan revaluasi terhadap karir dan kehidupan selanjutnya. Pengertian dewasa madya. Di negara maju, saat terjadi kecemasan terhadap kondisi fisik, batasan usia menjadi relatif dan bervariasi. Bisa ditinjau dari kesehatan, gender, suku atau ras, status sosial, dan budaya. Dewasa madya merupakan konsep yang dibangun secara sosial. Pendekatan kronologis 40 sampai 60 tahun. Pendekatan kontekstual bila mempunyai anak usia di bawah dewasa atau mempunyai orang tua lanjut usia. Tapi kenyataannya, sekarang usia 40 tahunan ada yang masih memiliki anak kecil. Secara biologis, usia 50 tahunan tetapi rajin berolahraga tampak lebih muda dibandingkan dengan orang yang usia 35 tahun namun tidak pernah berolahraga. Perubahan fisik. Yang pertama, ada perubahan fisik dipengaruhi oleh proses menua dan faktor genetik. Namun gaya hidup saat muda usia mempengaruhi kapan dan seperti apa perubahan fisik yang terjadi. Lalu ada perubahan sensorik dan psikomotor yang terjadi perlahan dan bertahap. Pertama, ada perubahan fungsi sensorik. Masalah penglihatan dan pendengaran menurun di usia 50 tahunan. Berkurangnya pendengaran dipercepat oleh kebisingan yang sering dialami dalam hidup sehari-hari. Kepekaan terhadap rasa dan bau menurun. Kepekaan terhadap perabaan menghilang di usia 45 dan terhadap rasa sakit setelah usia 50. Namun fungsi protektif terhadap rasa sakit berkurang, sehingga walaupun tidak terlalu sakit, toleransi terhadap rasa sakit berkurang. Nah, perubahan fungsi psikomotor. Kekuatan dan koordinasi berkurang di usia 20 tahunan, tetapi baru disadari di usia 45 tahunan. Lalu endurance lebih bertahan dibandingkan kekuatan tubuh dan bergantung pada latihan-latihan yang dilakukan. Perubahan fungsi psikomotor. Untuk tugas yang membutuhkan kecepatan, menentukan respon apa yang harus dilakukan, dan keterampilan motorik yang kompleks menurun banyak. Namun tidak selalu berarti terjadi penurunan kemampuan, contohnya mengemudi mobil lebih handal dibanding usia 20 tahunan. Nah, selanjutnya, perubahan struktur dan sistemik. Perubahan dalam penampilan seringkali menggambarkan perubahan dalam struktur dan sistem tubuh. Dan hal ini makin disadari pada usia dewasa madya. Kulit menjadi kurang kencang, rambut menipis dan memutih, tubuh kurang berkeringat, bebek berlebih, dan lebih pendek. Nah, lalu kepadatan tulang juga berkurang menjadi lebih rapuh, jantung lambat memompa, keluar masuk udara ke paru-paru menurun, dan daya tahan tubuh dan keteraturan suhu tubuh berkurang, dan tidur menjadi kurang nyenyak. Fungsi seksual dan reproduksi. Dewasa madya tetapi memiliki seks, walaupun reproduktivitas sudah menurun. Namun, beberapa di antaranya mempunyai kekhawatiran sehubung dengan seksualitasnya dan fungsi reproduksi. Menopause. Terhentinya ovulasi dan menstruasi sehingga
tidak memungkinkan terjadinya kehamilan terjadi lagi. Premenopause merupakan climacteric change of life. Nah, bagaimana wanita memandang menopause? Bergantung kepada pandangannya mengenai kemudaan, penampilan yang menarik, sikapnya terhadap peran wanita. Simptom: hot flushes, mispi menjadi kering, ixli, infeksi mispi, dan urinaria dysfunction karena jaringan tubuh yang mengkerut. Nah, masalah psikologi, lebih mudah marah, nervous, cemas, depresi, daya ingat berkurang, bahkan menjadi gila. Semua dibebankan pada climacteric. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada alasan untuk menganggap gangguan mental sebagai efek dari perubahan biologis. Ada data bahwa hal ini lebih dipengaruhi oleh karakteristik pribadi masing-masing orang yang pengalaman masa lalunya. Perubahan seksual bagi lelaki setelah usia 60, testosteron menurun, menyebabkan andropause. Male climacteric untuk menandai perubahan emosional, psikologis karena berkurangnya sistem reproduksi dan sistem tubuh lainnya. Simptomnya: depresi, cemas, mudah marah, insomnia, mudah lelah, lemah, dorongan seks dan kemampuan ereksi menurun, daya ingat berkurang, berkurangnya otot tubuh dan massa tulang, rambut. Belum didapat bukti bahwa keluhan ini berhubungan dengan berkurangnya testosteron. Penyesuaian diri tergantung penyakit, rasa cemas mengenai pekerjaan, anak-anak meninggalkan rumah, meninggalnya orang tua, sikap negatif terhadap proses menjadi tua. Nah, masalah kesehatan, keluhan fisik mulai muncul. Contohnya seperti hipertensi bisa menyebabkan stroke, cognitive impairment. Nah, lalu penyebab kematian terbesar ada kanker, penyakit jantung, AIDS karena transfusi darah, diabetes juga bisa. Faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesehatan: kemiskinan, gender, etnis, karena stres, kemiskinan, diskriminasi, kesehatan dan gaya hidup, kepribadian, status emosional dan stres, burnout. Kesehatan wanita setelah menopause. Resiko terkena penyakit jantung dan osteoporosis semakin besar 5-10 tahun setelah menopause. Osteoporosis disebabkan berkurangnya estrogen yang berfungsi membantu darah menyerap Ca dari makanan dan membantu tulang menyerap Ca dari darah. Ciri osteoporosis: tinggi tubuh menciut dan postur tubuh bungkuk. Kesehatan wanita setelah menopause. Tulang rapuh sehingga kualitas hidup terpengaruh. Faktor genetik berperan, tetapi gaya hidup juga berpengaruh. Dapat diperlambat proses dengan mengkonsumsi Ca 1000-1500 mg per hari dan vitamin D. Kanker payudara makin besar kemungkinan dengan meningkatnya usia. Wanita yang berat badannya berlebih, minum alkohol, menstruasi lebih awal, menopause lebih lambat, mempunyai riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara, melahirkan anak usia lebih tua, hanya mempunyai sedikit anak, memiliki resiko kanker lebih besar. Nah, kesehatan wanita setelah menopause, ada 2 gen BRCA1 dan BRCA2 yang diduga sebagai penyebab kanker. Bila diagnosa dikenali saat awal dan diberikan pengobatan, maka kanker payudara mempunyai prospek lebih baik.
mamografi dianjurkan untuk dilakukan teratur 1 atau 2 tahun sekali setelah usia 40 tahunan. Histerektomi. Pengangkatan rahim setelah usia 60 tahunan, i.e. karena tumor, endosterosis. Hormon replacement terapi untuk mengganti estrogen yang tidak diproduksi lagi oleh tubuh. Tujuan AL untuk mengurangi kemungkinan osteoporosis. Kemampuan kognitif pada dewasa madya. Secara kognitif, berada pada masa jaya, no uniform pattern. Use it or lose it. Bila bekerja memberikan makna hidup dan memberikan tantangan, kemampuan kognitif akan tetap bertahan atau meningkat. Makin banyak pekerjaan yang dilakukan, makin fleksibel dalam berpikir.